Roni adalah seorang pemuda berusia 23 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil. Ia berasal dari keluarga miskin dan sejak kecil sudah terbiasa hidup pas-pasan. Namun berbeda dari teman-temannya yang rajin bekerja, Roni justru dikenal sebagai pemuda yang malas. Ia lebih suka tidur, bermain game di ponselnya, atau menghabiskan waktu nongkrong dengan teman-temannya di warung kopi. Ibunya Bu Siti sering menasihatinya, "Roni, kalau kamu terus begini, hidupmu gak akan berubah. Mau sampai kapan kamu mengandalkan orang lain?" Tapi Roni selalu punya alasan. "Santai Bu, nanti juga ada rezekinya sendiri." Suatu hari, warung kopi tempat ia biasa nongkrong tiba-tiba ditutup karena pemiliknya pindah ke kota. Roni kehilangan tempat favoritnya dan lebih parah lagi, ia tidak punya uang untuk mencari tempat lain. Uang jajan dari ibunya sudah tidak bisa diandalkan karena ekonomi keluarganya semakin sulit. Dalam kebingungan, Roni mulai berpikir, gimana ya caranya dapat uang tanpa harus bekerja keras. Ia melihat temannya Anton yang sering mendapatkan uang hanya dengan menjual barang bekas di Facebook. Roni penasaran dan bertanya, "Ton, lu dapat duit dari mana sih? Kok bisa gampang gitu?" Anton menjelaskan, "Gue jual barang bekas, Ron. Cuman foto, upload, terus tunggu orang nawar. Lo juga bisa kalau mau." Roni tertarik. Ia mulai mencari barang-barang di rumahnya yang sudah tidak terpakai, baju lama, sepatu bekas, dan barang elektronik rusak. Ia memotret barang-barang itu dan mengunggahnya ke marketplace online. Awalnya ia tidak terlalu serius. Ia hanya duduk santai sambil menunggu orang menawar. Tapi tak disangka dalam sehari ada beberapa barang yang laku. Roni mulai berpikir, ternyata gampang juga cari duit kayak gini. Tapi apakah kemalasannya akan membuatnya sukses atau justru menghancurkan peluang yang ada? Setelah beberapa barangnya laku terjual, Roni merasa puas. Ia kini punya uang untuk kembali nongkrong dan membeli rokok. Ia berpikir ternyata benar rezeki itu bisa datang sendiri, gak perlu kerja capek-capek. Namun masalah mulai muncul. Barang-barang bekas di rumahnya mulai habis. Ia tidak bisa lagi menjual sesuatu tanpa usaha lebih. Saat ia mengeluh kepada Anton, temannya tertawa. "Ya kalau barang lu habis, cari di tempat lain dong. Gue aja nyari di rumah tetangga, di pasar loak, atau beli murah buat dijual lagi." Tapi Roni malas. Ia ingin cara yang lebih mudah. Lalu muncul ide di kepalanya membantu orang lain menjual barang dengan sistem komisi. Ia menawarkan kepada tetangganya, "Bu, kalau punya barang bekas yang mau dijual, kasih ke saya aja. Nanti kalau laku saya ambil sedikit buat ongkos jualnya." Beberapa orang setuju, dan Roni kembali menghasilkan uang tanpa perlu repot-repot mencari barang sendiri. Ia hanya memotret, mengunggah, dan menunggu pembeli. Bisnis kecil-kecilan ini berjalan lancar, tetapi Roni tetap malas. Ia tidak mau repot mengantar barang sendiri sehingga sering membuat pembeli menunggu lama. Suatu hari, seorang pembeli marah karena barang yang dipesannya tidak kunjung dikirim. "Mas, saya sudah transfer, tapi barangnya mana? Jangan nipu saya," tulis pelanggan itu di chat. Roni santai saja, tapi tiba-tiba masalah bertambah besar. Pembeli itu menulis komentar negatif di akun jualnya, membuat banyak orang curiga. Akhirnya banyak calon pembeli batal membeli darinya. Roni panik, bisnis santainya mulai goyah. Akankah Roni belajar dari kesalahannya atau tetap memilih jalan malasnya? Setelah komentar negatif itu menyebar, dagangan Roni sepi. Orang-orang mulai ragu membeli darinya. "Duh, gimana ini? Gue butuh duit tapi udah gak ada yang percaya," keluhnya. Anton yang melihat Roni dalam kesulitan menasehatinya, "Lu si Ron, duit gampang bikin lu makin malas. Kalau mau dagang, lu harus jujur dan tanggung jawab. Bukan cuman duduk nunggu duit datang sendiri." Roni tidak langsung berubah. Ia masih berpikir mencari cara instan untuk mendapatkan uang lagi. Lalu ia melihat tren baru, jualan barang impor murah dari luar negeri.
Tanpa berpikir panjang, ia mulai menjual barang-barang yang belum ia miliki, berharap bisa membeli setelah ada yang memesan. Awalnya berjalan lancar, tetapi semakin lama Roni mulai bermasalah lagi. Barang yang ia pesan sering telat datang dan pelanggan mulai bertanya-tanya. Beberapa orang marah karena barang yang mereka terima tidak sesuai gambar. Kepercayaan pelanggan semakin menurun. Suatu hari seorang pembeli melaporkan Roni ke grup jual beli online sebagai penipu. Nama Roni tersebar di mana-mana dan akun jualnya diblokir. Ia kehilangan bisnisnya dalam sekejap. Di titik ini Roni sadar bahwa semua ini terjadi karena kemalasannya sendiri. Ia ingin uang mudah tanpa usaha dan tanggung jawab. Kini ia tak punya pemasukan lagi, bahkan harus menghindari beberapa orang yang menagih uang mereka. Mungkin ini saatnya gue berubah, gumamnya pelan. Apakah Roni benar-benar akan belajar dari kesalahannya? Setelah bisnisnya hancur dan reputasinya rusak, Roni merasa putus asa. Ia bahkan takut keluar rumah karena beberapa orang masih menagih barang atau uang mereka. Ia menyadari satu hal, kemalasan telah menghancurkan dirinya sendiri. Dalam keadaan terpuruk, ibunya, Bu Siti, datang kepadanya. Roni, hidup itu bukan cuma soal cari uang, tapi juga soal tanggung jawab. Kalau kamu mau sukses, kamu harus berubah. Kata-kata ibunya membuat Roni berpikir keras. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya mencari jalan pintas tanpa mau berusaha sungguh-sungguh. Ia ingin berubah tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Suatu hari Anton datang dengan sebuah tawaran. Gue lagi butuh orang buat bantu packing dan kirim barang. Mau kerja sama gue? Roni sempat ragu. Ia tidak pernah bekerja serius sebelumnya. Tapi kali ini ia tidak punya pilihan. Dengan berat hati ia menerima tawaran itu. Hari pertama bekerja, Roni merasa capek luar biasa. Ia harus membungkus barang, mencatat pesanan, dan pergi ke ekspedisi untuk mengirim paket. Tidak ada lagi duduk santai sambil menunggu uang datang sendiri. Namun semakin lama ia bekerja, Roni mulai menyadari sesuatu. Uang yang ia dapatkan dari kerja keras terasa lebih berharga. Tidak ada ketakutan dikejar-kejar pelanggan, tidak ada komentar negatif, dan tidak ada rasa bersalah karena menipu orang. Seiring berjalannya waktu, ia belajar banyak tentang bisnis dari Anton. Setelah beberapa bulan, ia mulai berpikir, kenapa gue gak coba jualan sendiri lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Apakah Roni benar-benar akan memulai bisnisnya lagi, kali ini dengan kerja keras dan kejujuran? Setelah beberapa bulan bekerja dengan Anton, Roni mulai memahami bagaimana bisnis berjalan dengan benar. Ia belajar soal kejujuran, pelayanan pelanggan, dan pentingnya bekerja keras. Yang paling penting, ia merasakan kepuasan ketika mendapatkan uang dari usahanya sendiri, bukan dari jalan pintas. Suatu malam saat berbincang dengan Anton, Roni berkata, "Ton, gue kepikiran buat mulai jualan lagi. Tapi kali ini gue mau lakuin dengan cara yang benar." Anton tersenyum. "Bagus Ron, gue udah lihat perubahan lu. Tapi ingat, bisnis itu butuh usaha. Gak ada lagi santai-santai nunggu duit jatuh dari langit." Dengan modal tabungan dari pekerjaannya, Roni mulai menjual barang bekas lagi. Tetapi kali ini dengan sistem yang lebih rapi. Ia memastikan barang yang dijual dalam kondisi baik, memberikan deskripsi jujur, dan mengirim barang tepat waktu. Perlahan kepercayaan pelanggan kembali. Namun tantangan tetap ada. Ada saat di mana barangnya tidak laku, ada pelanggan yang rewel, dan ada rasa lelah yang luar biasa. Dulu ia mungkin sudah menyerah, tetapi kali ini ia memilih untuk bertahan. Tak terasa setahun berlalu, bisnis Roni berkembang. Ia tidak hanya menjual barang bekas, tetapi juga mulai membeli stok barang baru dengan harga grosir untuk dijual kembali. Uang yang ia hasilkan kini lebih besar daripada saat ia dulu mencari jalan pintas. Suatu hari saat duduk bersama ibunya, Bu Siti berkata, "Ibu bangga sama kamu nak. Akhirnya kamu mengerti bahwa hidup butuh perjuangan.
Roni tersenyum. Iya bu, ternyata cari duit itu bukan soal gampang atau susah, tapi soal mau usaha atau enggak. Dari seorang pemuda yang malas dan hanya ingin uang instan, Roni berubah menjadi seseorang yang memahami arti kerja keras dan tanggung jawab. Ia belajar bahwa tidak ada sukses tanpa usaha dan kepercayaan adalah aset paling berharga dalam hidup.